Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Kali ini kita akan mempelajari partikel enika yang memiliki arti apa? Yang memiliki arti karena. Itu. Oke. Nah, kita mulai di sini. Untuk partikel enika, dia itu pertama, ketika kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan vokal, dia tambahnya nika. Contohnya apa? Contohnya gada. Gada yang memiliki arti pergi itu kosakata dasar. Dan kita hilangkan ketika mau kita masukkan partikel atau rumus. Nah, ketika dan kita hilangkan, tersisalah yaitu ini vokal, berakhiran dengan vokal. Maka kita tambahkan apa? Tambahkan nika. Jadi ga nika. Nah, oke. Nikanya artinya karena dan ganya itu pergi. Jadi diartikan karena pergi. Terus ketika kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan konsonan kita tambahkan enika. Contohnya apa? Contohnya kayak mokta, yang gampang aja. Mokta. Oke. Dan kita hilangkan. Karena ini berakhiran dengan konsonan, maka kita tambahkan enika. Jadi mogenika. Karena makan. Kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke kalimatnya. Kalimatnya kayak gini. Yang pertama, bekopa nika babel mogoyo. Bekopa, maaf. B itu artinya perut, gope itu lapar. Jadi perutnya lapar gitu. Nika karena bab itu nasi, maaf, babel mogoyo itu artinya makan nasi atau makan doang juga nggak apa-apa. Jadi diartikan karena lapar, jadi saya makan. Atau kita artikan dari belakang, saya makan karena lapar. Nah, dari yang saya katakan tadi, artinya gimana? Artinya untuk enika atau nikah itu bisa memiliki dua arti. Atau apa ya? Kita bisa memiliki dua cara artinya, yaitu bisa kita pakai dari tengah-tengah, kita artikan dari tengah-tengah, atau langsung terobos dari belakang. Nah, ketika yang gampang aja dulu, ketika terobos langsung dari belakang, maka itu masih tetap diartikan nikahnya itu karena. Jadi diartikan saya makan karena lapar. Beko penika babul mogoyo, atau kalimat lengkapnya Jonan beko penika babul mogoyo. Nah, saya makan karena lapar, udah kayak gitu aja. Tetapi ketika kita artikan dari tengah, maka kita diartikan kayak gini, karena lapar, jadi saya makan. Atau karena lapar, jadi makan. Kayak gitu. Jadi kalau diartikan tengah, biar terdengar enak gitu. Kalau kita ketiplek karena lapar, makan. Itu kayak kurang, kalau bikin sup itu kurang uya gitu. Kurang garam, maaf. Jadi kayak kurang enak gitu kalau kita nggak tambahkan imbuhan kata yang lain gitu. Jadi kalau diartikan beko penika babel mogoyo karena lapar makan, itu kurang enak. Jadi kalau diartikan dari tengah, karena lapar jadi makan, atau karena lapar jadi saya makan, kayak gitu. Oke, terus kita mulai di sini biga o, turun hujan atau datang hujan. Meskipun arti sebenarnya datang hujan, tapi lebih enaknya diartikan turun hujan. Nika karena usan itu payung, gajo gaseo. Gajo gada itu artinya bawal. Dan pergi dengan membawa atau membawa. Jadi bisa memiliki dua arti. Mau diartikan pergi dengan membawa nggak apa-apa, atau mau diartikan membawa juga nggak apa-apa. Seo itu bentuk perintah. Jadi bawalah atau pergi dengan bawalah. Bawalah aja. Enak. Jadi gitu. Gajo gaseo, bawalah. Kita ulang. Jadi ada dua metode untuk artikan dari belakang. Bawalah payung karena turun hujan, atau karena turun hujan jadi bawalah payung. Kayak gitu.
Oke, kita lanjut ke catatan. Jadi yang pertama tadi, untuk enika biasanya dipakai saat kita merasa sendiri atau berpikir sendiri. Bahasa gaulnya itu subjektif ya, tentang alasannya gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu menurut dewek atau menurut saya gitu. Kata saya gitu, pikiran saya. Nah, itu biasanya pakai enika. Itu alasan untuk subjektif, alasan diri sendiri gitu. Nah, yang kedua, kata ini bisa dipakai walaupun subjek kalimat depan dan belakangnya berbeda. Jadi yang kalimat pertama kan jika Bapak nikah dongsengi chongso hesoyo. J itu kan subjeknya itu saya. Dan subjek kalimat kedua yang di belakangnya maaf. Kalimat depan itu jega saya. Kalimat belakangnya itu dongseng subjeknya. Nah, itu masih bisa. Jadi jega Bapak nikah karena saya sibuk. Jadi dongseng chongso hesoyo. Chongso hesoyo membersihkan. Jadi adik laki-laki saya membersihkannya. Atau adik laki-laki saya membersihkannya karena saya sibuk. Kayak gitu. Terus, nah di sini jega kocel cuanika kocel sasoyo. Nah di sini bisa dibilang meskipun nggak ada subjek itu udah terdengar, udah jelas banget gitu bahwa subjek itu saya gitu. Jadi biasanya untuk orang Korea ketika subjeknya udah jelas gitu, depan belakang itu subjek pertama atau subjek kedua gitu, intinya subjeknya sama, biasanya diwakilkan di depannya doang, belakangnya itu dihilangin subjeknya gitu kalau subjeknya sama. Kayak gini contohnya, kayak gini, jika kot itu kan bunga, coaha menyukai, sasoyo itu artinya sudah membeli. Jika kocel cuanika kocel sasoyo, karena saya menyukai bunga itu, jadi saya membeli bunganya gitu. Atau saya membeli bunganya atau saya membeli bunga itu karena saya menyukai bunga itu gitu. Nah, untuk masalah nomor 1 nanti kita ulas lebih dalam ke perbandingan aoheso sama enika nanti karena ada perbedaannya gitu. Untuk sementara kayak gini aja nomor 2 dulu. Jadi bisa untuk subjek kalimat depannya itu bisa sama ataupun beda kayak gitu. Terus yang ketiga, kata ini bisa dipakai juga dengan bentuk perintah atau ajakan maksudnya, ajakan. Sorry. Contohnya kayak ini kan kalimat perintah. Jigem ganika gidari jimaseo. Jigem sekarang, ganika karena pergi, gidari jimaseo jangan tunggu. Nah, diartikan dari tengah juga bisa, karena sekarang pergi, jadi janganlah tunggu atau jangan menunggu. Itu kan kalimat perintah. Disuruh tidak menunggu gitu. Atau janganlah menunggu karena sekarang pergi, atau karena sekarang saya pergi kayak gitu. Jangan menunggu karena saya sekarang pergi. Kayak gitu. Terus yang kalimat kedua, jigem sekarang bapak nikah dame berikutnya. Dasi lagi yegi hapsida. Yegi hada itu bisa diartikan berbicara atau mengobrol, itu yegi hada. Bipsida itu ayo. Jadi diartikan sekarang karena sibuk, atau bisa dibilang sekarang karena saya sibuk. Dame dasi yegi hapsida. Ayo mengobrol atau ayo berbicara lagi nantinya atau berikutnya kayak gitu. Kita ulang, karena sekarang sibuk jadi ayo mengobrol lagi ke depannya atau berikutnya kayak gitu. Terus kita mulai di sini untuk apa ya? Kita kan pernah lihat bahwa eni juga itu kan kadang-kadang diartikan karena. Itu sama aja. Eni sama enika itu artinya karena. Meskipun syaratnya ataupun apa ya? Syaratnya, kelemahannya atau kelebihannya itu sama eni. Cuman bedanya apa? Kalau eni biasanya dipakai untuk tulisan atau gaya tulisan formal seperti buku, koran, ataupun ya buku maksudnya kayak textbook gitu, ataupun siaran berita gitu.
Itu gaya penulisan baku banget gitu, formal banget gitu. Itu pakainya eni. Tetapi kalau enika biasanya dipakai saat berbicara sehari-hari, ngobrol sehari-hari, dan tulisan juga bisa sebenarnya. Tapi nggak terlalu formal banget gitu kalau pakai enika. Gitu. Jadi dia bisa untuk berbicara sehari-hari ataupun juga bisa untuk tulisan. Nah, kenapa bisa pakai omongan? Karena enika itu lebih kuat daripada eni. Kenapa? Karena jelas gitu, lebih jelas. Maksudnya apa ya? Maksudnya karena ada tata bahasa satu lagi yaitu eni juga. Nanti artinya beda. Makanya ketika orang Korea berbicara lebih sering pakainya enika karena takutnya ketuker gitu. Jadi kayak gitu. Jadi yang pertama, eni itu biasanya untuk gaya tulisan formal seperti buku atau koran. Kedua, yaitu enika itu digunakan untuk berbicara sehari-hari atau tulisan atau di tulisan juga bisa. Kok kayak gitu. Jadi kalau mau cari aman, kita pakai enika aja. Ya itu. Kecuali sama kayak mau nulis gitu lamaran kerja ke apa ya? Ke atasan gitu. Baru pakai eni gitu. Saya datang ke perusahaan ini karena ingin mendapatkan banyak uang kayak gitu. Pakai eninya aja biar lebih sopan gitu. Terus kita mulai ke yang terakhir kalau nggak salah. Nah, di sini kalau ingin menunjukkan rencana atau dugaan, maaf. Kalau ingin menunjukkan rencana atau dugaan, orang Korea lebih suka pakai real konika atau real tenika. Daripada apa? Daripada gesenika. Nah, untuk gesenika orang Korea itu jarang banget. Malahan orang Korea itu anti gitu pakai gesenika karena ada perbedaan antara geta sama rilko gitu. Oke, jadi bisa dibilang dia itu apa membandingkan gitu. Orang Korea lebih suka pakai real konika atau real tenika dibandingkan gesenika yang diartikannya sama aja untuk rencana atau suatu masa depan gitu atau dugaan gitu. Itu kan geta sama real konika itu real koye itu juga sama kan. Nah, kita mulai di sini. Oke. Untuk artinya ketika pakai real konika ataupun real tenika itu sama artinya. Ada dua. Yang pertama akan kalimat depan atau kalimat satu terus ditambahkan jadi. Nah, ketika apa? Ketika subjeknya itu subjek orang pertama. Itu artinya pertama. Tetapi ketika subjeknya itu orang ketiga, real konika sama real tenika itu bukan diartikan akan kalimat satu, tapi mungkin akan. Mungkin akan. Nah gitu. Jadi tergantung subjeknya. Jadi kalau subjek pertama maka diartikan akan kalimat satu jadi titik-titik. Tetapi kalau subjeknya orang ketiga mungkin akan kalimat satu jadi titik-titik. Kayak semacam biga ol tenika. Nah, usanel gajo gaseo kayak gitu. Mungkin akan turun hujan jadi bawalah payung. Nah, jadi kayak gitu. Jadi itu kan pas tadi saya omongin bega oltenika itu kan subjeknya itu kan subjek ketiga yaitu be hujan, makanya diartikan mungkin akan turun hujan jadi bawalah payung kayak gitu. Nah makanya kayak gitu. Terus kita mulai di sini contohnya langsung aja di sini. 내일 일찍 일어날 거니까 지금 잘게요. Nah, neil besok ilcik itu lebih awal, irona itu artinya bangun, rilko ni
ka. Rilko itu diartikan apa? Akan atau mungkin? Itu diartikan akan. Kenapa? Karena lihat kalimatnya itu kelihatan banget itu saya gitu. Rilko. Sementara saya itu masuk ke subjek pertama gitu. Saya. Oke. Kalimat lengkapnya itu 제가 내일 일찍 일어날 거니까 지금 잘게요. Saya akan bangun lebih awal besok. Jadi sekarang akan tidur. Jalkeo itu dari kata jada, artinya tidur. Kayak gitu. Kita ulang. Neil ilcik ironal konika jikem jalkeo. Besok saya akan bangun lebih awal. Atau saya akan bangun lebih awal besok. Jadi sekarang akan tidur. Oke, jadi kayak gitu. Itu bedanya ketika pakai subjek pertama ataupun pakai subjek ketiga. Ketika pakai tata bahasa real konika sama real tenika. Kayak gitu. Terus kita mulai ke yang kedua. Enika juga bisa untuk bentuk lampau. Jadi untuk enika dia itu bisa pakai bentuk masa depan. Dia itu bisa juga untuk bentuk lampau. Beda sama aoheso. Aoheso kan di real masa depan sama bentuk lampau kan nggak bisa di kalimat depan, bisanya di kalimat belakang. Itu kan aoheso. Tetapi untuk nika itu bisa untuk masa depan bisa masuk di kalimat depan atau di depan tata bahasanya. Bentuk lampau juga masih bisa masuk di depan tata bahasanya. Oke, kita mulai di sini. Gamgie flu golyot itu sudah terkena atau sudah terjangkit. Nika itu karena jibeso di rumah pok itu cukup suseo istirahatlah. Jadi diartikan karena sudah terkena flu, jadi istirahatlah dengan cukup di rumah. Gitu. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Maaf kalau ada penjelasan yang kurang lengkap. Nanti bisa tanyakan aja, mungkin ada salah-salah kata gitu. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.